Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Kita berjumpa lagi di dalam doa malam pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian di bawah kepak sayapmu. Baik, kita akan sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan juga menaikkan setiap pokok doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayatnya 8 sampai 9. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian silakan menyimaknya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita renungan pada malam hari ini yaitu ketika rencanaku bukan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar bahkan kita mengatakan bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Seringkali kita berpikir bahwa rencana kita sudah sesuai dengan rencana Allah, sehingga kita melangkah dengan penuh sukacita. Tetapi di tengah-tengah jalan ternyata apa yang kita rencanakan, rencana kita itu berubah 180 derajat. Kemudian hidup kita menjadi berantakan, kemudian kita kehilangan arah, tidak ada jalan keluar, kemudian kita bertanya kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Nah, dan mau dibawa kemanakah hidup ini? Nah, kenapa bisa menjadi begini, hancur hidup saya? Dalam keadaan yang demikian, apakah kita masih bisa yakin bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik bagi setiap kita? Ada sebuah cerita seorang bapak
yang sebelumnya adalah orang yang belum menjadi orang Kristen, jadi belum percaya kepada Tuhan. Tetapi suatu saat dia percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, kemudian dia percaya kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Ia mempunyai komunitas Kristen yang baik, memiliki pekerjaan yang baik, ia ingin terus melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada suatu saat dia mengalami depresi, susah tidur, tidak selera makan, selalu lelah dan sedih setiap hari tanpa sebab yang jelas. Juga tidak berminat untuk melakukan hal-hal yang selama ini dia sukai. Nah, pertama kali periksa apa yang kira-kira menjadi penyebab keluhannya tersebut, ternyata dokter mengatakan bahwa itu depresi, dan situasi itu sulit untuk diterimanya, dan juga orang-orang yang mengenalnya pun tidak mengira bahwa bapak ini yang kelihatan baik-baik saja ternyata depresi. Tetapi orang ini tidak putus asa, bapak ini tidak putus asa, ia tetap ingat bahwa Tuhan yang dipercayainya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memegang kendali di dalam kehidupannya. Ia menerima proses kehidupan, jadi depresi itu ia terima sebagai proses kehidupan ketika ia mengikut Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi saat ini, janganlah kita mudah untuk putus asa. Tuhan mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memproses kita, umatnya yang percaya kepadanya. Ada yang melalui proses penderitaan, ada yang melalui proses yang biasa-biasa saja. Kunci di mana kita tetap bisa bertahan dan memulihkan diri kita di dalam persoalan hidup kita adalah menerima diri kita. Dan kita juga harus percaya bahwa rencana Tuhan memang tetap yang terbaik, meskipun prosesnya sulit dan menyakitkan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, jika kita saat ini menghadapi masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 ataupun kondisi-kondisi yang lainnya, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya biarlah Tuhanlah yang membantu kita dalam menjalani proses kehidupan kita. Mari kita mempercayakan kehidupan kita kepada Sang Arsitek yang terhebat di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa seringkali Tuhan kami mengira bahwa rencana kami sudah sesuai dengan rencana-Mu, tetapi seringkali di tengah jalan kami menemui jalan yang buntu dan seringkali kami putus asa. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini kami tidak putus asa Tuhan, karena rencana-Mu adalah tetap rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami, bagi setiap kami yang terus mau percaya dan berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami untuk menjalankan setiap firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah kami juga menjadi orang-orang kebanggaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintahan kita yang terus berusaha untuk menangani pandemi COVID-19.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintahan kita sehingga pandemi ini segera berlalu. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang terus berusaha Tuhan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintahan kami untuk mencari jalan keluar Tuhan, bagaimana dapat menangani dan dapat segera menangani akan virus corona ini segera berlalu. Kiranya Tuhan Kau menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai pemimpin kami, pemerintah kami, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita juga berdoa untuk PSBB yang terus dilaksanakan di beberapa daerah. Kita berdoa supaya masyarakat juga patuh terhadap aturan pemerintah ini supaya dapat segera menangani pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk PSBB yang dilakukan di beberapa daerah untuk dapat mencegah dan menangani virus corona untuk tidak terus berlanjut Tuhan, tidak terus menyebar kemana-mana. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia Tuhan, khususnya yang sedang melakukan PSBB ini, biarlah mereka memiliki hikmat, mereka memiliki kesadaran, biarlah mereka juga patuh akan aturan ini sehingga virus corona tidak terus menyebar Tuhan, dan biarlah pandemi virus corona ini segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk tim medis dan juga para relawan yang dibutuhkan di rumah sakit untuk menangani pasien corona maupun pasien yang lainnya. Kita berdoa untuk perjuangan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sukacita untuk terus melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk tim medis dan juga relawan Tuhan yang dibutuhkan di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien yang ada, khususnya untuk pasien virus corona. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan semangat, supaya di dalam perjuangan mereka untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan para pasien-pasien yang ada, mereka terus memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, Tuhan memberikan semangat, mereka terus berjuang dengan baik, dan biarlah apa yang dilakukannya semua juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Poin yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap persekutuan orang percaya, orang-orang Kristen. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang menyediakan pelayanan secara online, pelayanan doa maupun pelayanan ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanan ini untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kami berdoa mereka yang sudah menyediakan pelayanan secara online Tuhan untuk ibadah hari Minggu maupun persekutuan doa-doa malam. Kiranya Tuhan Kau menolong mereka dalam segala persiapan mereka. Kiranya Tuhan memakai para pelayan-pelayan Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik, dan biarlah menjadi berkat bagi orang-orang yang ikut pelayanan maupun mereka yang ikut beribadah maupun persekutuan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk tim yang terlibat di dalam pelayanan dalam ibadah online, baik hamba Tuhan yang melayani sebagai pengkhotbah, liturgos, singer, pemusik, soundman ataupun editor ibadah online. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan juga kekompakan di dalam mempersiapkan pelayanan ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tim pelayanan
di gereja-gereja mereka yang mempersiapkan ibadah online Tuhan, baik hamba Tuhan yang melayani sebagai pengkhotbah, liturgos, singer, pemusik, mereka yang mempersiapkan peralatan bagian sound system dan juga tim editor. Kiranya Tuhan Kau menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan sukacita, semangat yang daripada Tuhan, dan juga kekompakan satu dengan yang lain, supaya dapat memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami siapkan juga untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya mereka semua juga dapat mengikuti ibadah dengan hikmat, mengikuti ibadah dengan baik, dan biarlah iman mereka juga bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong mereka dapat mengikuti ibadah secara hikmat, mereka dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dan biarlah iman kerohanian mereka juga bertumbuh dengan baik. Biarlah mereka juga semakin hari semakin mengasihi Tuhan, cintai Tuhan, dan mereka boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk poin yang keempat, mari kita berdoa untuk perekonomian di bangsa kita khususnya. Mari kita berdoa untuk dampak dari pandemi COVID-19 ini. Paling utama yang terpengaruh adalah perekonomian bangsa kita. Mulai dari pengusaha sampai karyawan biasa merasakan akan dampak dari pandemi ini. Mari kita doakan supaya Tuhan campur tangan untuk mengatasi masalah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mulai dari pengusaha maupun karyawan kalangan bawah, semua terpengaruh Tuhan. Kami berdoa untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi masing-masing. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, bagaimana mereka terus menjalankan usaha pekerjaan mereka, mereka terus dapat hidup dengan baik, mereka terus dapat mencari akan mata pencaharian Tuhan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Kami menyerahkan ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Tuhan akan campur tangan, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Untuk selanjutnya mari kita berdoa untuk karyawan yang mungkin di PHK maupun karyawan yang dirumahkan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan untuk biaya hidup mereka, dan banyak biaya-biaya mungkin yang harus mereka keluarkan, yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk karyawan yang mungkin di PHK dan dirumahkan oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka harus melanjutkan hidup mereka Tuhan, harus mereka mengeluarkan banyak biaya untuk kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan mencukupkan melalui usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan, yang bisa mereka kerjakan, biarlah boleh mencukupkan akan kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Engkau Allah yang hidup, tidak ada yang mustahil bagimu. Jika kami terus percaya dan berharap hanya kepadamu, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita juga berdoa untuk para pengusaha supaya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur usaha mereka, supaya mereka mengatur dengan baik, supaya usaha mereka tidak mengalami kebangkrutan yang lebih parah lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pengusaha Tuhan, supaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagaimana mengatur usaha pekerjaan mereka dengan baik, supaya tidak mengalami kebangkrutan oleh karena
dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka pasti berpikir, mereka pasti berjuang bagaimana untuk mempertahankan, untuk menjaga akan usaha mereka. Tapi biarlah Tuhan mereka terus berharap dan setia kepadamu. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, biarlah mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Poin yang kelima, mari kita berdoa untuk gereja kita GKT Gloria Cakra Negara. Yang pertama, mari kita terus berdoa untuk gereja kita supaya Tuhan terus menolong dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKT Gloria Cakra Negara Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kiranya dapat dilakukan dengan baik Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan akan memimpin dan menyertai. Biar pelayanan yang dilakukan gereja-Mu tempat ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di gereja GKT Gloria Cakra Negara, untuk para majelis, pengurus, aktivis, guru-guru sekolah minggu yang ada, yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pertolongan dalam pelayanan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di gereja GKT Gloria Cakra Negara ini, untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, majelis pengurus, aktivis, guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, yang memberikan pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan hikmat, memberikan ide-ide yang baik Tuhan, bagaimana terus dapat melayani dengan baik di masa-masa pandemi ini, supaya Tuhan memberikan pertolongan, dapat melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biar setiap pelayanan boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang dilayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dan juga lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan penghiburan dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah lanjut usia dan juga yang sudah lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka semua. Mungkin mereka yang sudah lanjut usia, mereka terbatas di dalam tenaga mereka, di dalam pendengaran mereka, dan banyak hal Tuhan dalam keterbatasan mereka. Tapi kami berdoa Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita yang daripada Tuhan, supaya mereka tidak merasa sendiri, mereka tidak merasa dilupakan, tetapi biarlah mereka terus setia dalam mengiring Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong untuk setiap jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Biarlah mereka yang terus berharap kepadamu, Tuhan yang akan memberikan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat GKT Gloria Cakra Negara. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan berkat-Nya di dalam setiap usaha pekerjaan yang mungkin saat ini di masa pandemi ini masih berjalan. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu GKT Gloria Cakra Negara Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga pekerjaan mereka boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga menolong untuk setiap hal yang mereka lakukan, mereka boleh tetap melakukan dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka boleh bersandar dan berserah kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan yang terbaik, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap jemaat-Mu untuk pekerjaan mereka, untuk usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Mari kita juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah di rumah, mulai dari TK sampai kuliah, mereka yang mengerjakan tugas-tugas di rumah masing-masing, supaya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan semangat untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak mereka yang masih sekolah Tuhan, mulai dari TK sampai kuliah, mereka yang mengerjakan tugas-tugas mereka di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesungguhan ketika mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka, oleh dosen-dosen mereka, supaya mereka mempertanggungjawabkan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan benar, mereka melakukannya dengan baik Tuhan, dan mereka juga menjadi kebanggaan bagi keluarga dan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita berdoa untuk keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita khawatirkan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Keluarga besar kita, mari kita doakan supaya Tuhan terus menolong, Tuhan memimpin dan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk anak cucu, menantu kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami semua di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami khawatir Tuhan, kami merasa takut Tuhan, kami resah, tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau berkuasa atas kami Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, pasti Engkau yang akan pelihara kami, Engkau yang akan mencukupkan, Engkau akan memberikan kekuatan dan hikmat kepada setiap kami semua. Tuhan, tolong kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami. Biarlah kami tetap memiliki iman yang berserah kepada Tuhan. Terus biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami menaikkan untuk setiap pokok doa seruan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, doa malam kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.